Pada penjelasan bagian akhir daripada bab tarkul maksiyah afdal min fi'lit ta'ah, meninggalkan maksiat itu lebih afdal daripada mengerjakan ketaatan. Walaupun ya semuanya ini bagian daripada proses untuk mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggalkan maksiat lebih afdal daripada mengerjakan taat. Maka dikatakan pada penjelasan sebelumnya, lau anfaqal insan, seandainya manusia ini menginfakkan ad-dunya kullaha, seluruh dunia diinfakkan dia fi sabilillah, di jalan Allah, wa huwa yatruku sholatal jum'ah, sedangkan dia meninggalkan sholat Jumat, lakana ma yuhasilu aqalla mimma fatahu, maka yang diraih, yang didapatkan daripada fadilah pahalanya itu tidak sebanding dengan dosa dia meninggalkan ibadah Jumat. Jadi pahala yang diraih, yang didapatkan dengan berinfak dunia dan isinya, itu tidak bisa menutupi daripada dosa meninggalkan sholat Jumat. Artinya beban sholat Jumat ini kalau ditinggalkan itu berat sekali, ngalah-ngalahi dunia dan isinya juga, ngalah-ngalahi dunia dan isinya juga, sehingga tidak bisa mau diremehkan begitu saja, tidak bisa. Nah, Jibril datang kepada Muhammad, ya Muhammad, Allah yuqri'uka salam, inna Allah la yataqabbalu min tariqis shalah siyamahu wa hajjahu wa amalahu wa sadaqatahu. Allah kirim salam wahai Muhammad, bahwa Allah tidak akan terima orang yang tidak sholat itu, hajinya tidak diterima, puasanya tidak diterima, zakatnya tidak diterima, sedekahnya tidak diterima. Jadi berat ya kalau sampai tidak sholat. Sholat ini kunci utama. Jumat khususnya itu kan seminggu sekali saja, kok sampai ditinggalkan seminggu sekali, ini lebih berat lagi, lebih berat lagi. Maka pesannya demikian, dan perbandingannya kan jauh sekali kalau menurut logika, kalau menurut logika. Tapi kalau menurut hitung-hitungan akhirat, ya sesungguhnya sesuatu yang kecil menurut kita tapi besar menurut Allah. Itu kalau hitung-hitungan akhirat. Tapi kalau hitung-hitungan dunia, ya memang masa orang satu kali meninggalkan bisa ngalah-ngalahi semuanya, tidak masuk logikanya ya. Cuman Allah menilai bukan berdasarkan logika. Kalau berdasarkan logika, maka ada dalam bab thaharah itu muzah khuf, sepatu ya. Kenapa orang kalau muzah, Nabi mengajarkan yang diusap di atasnya, padahal harusnya yang najis kan di bawahnya, yang kotor di bawahnya. Kenapa kok ngusap di atasnya? Logikanya kan tidak masuk kan gitu ya. Harusnya yang diusap di bawahnya. Dan kalau pengganti wudu, bagi orang musafir dengan sepatu yang khusus, lalu dia harus menunaikan ibadah sholat misalnya, cukup dia dengan mengusap sepatu kulitnya atau muzah. Yang diusap di atasnya, di atasnya, bukan di telapaknya, bukan. Nah, itu kan tidak masuk akal. Harusnya yang diusap di bawah kan begitu. Artinya kalau agama kita mau akal-akalan, tidak bisa. Nah, Allah punya maksud tertentu daripada semua ajaran syariat yang diberikan. Allah punya maksud tertentu. Hal ini juga sama. Masa satu kali tidak Jumatan ngalah-ngalahi dunia dan isinya gitu ya. Ya memang begitu, beban timbangannya seperti itu. Sama dengan lafaz alhamdulillah tadi juga lebih berat daripada dunia dan isinya. Kalau seandainya dia diberikan separuh dunia ini sudah ya miliknya dia semua, batu baranya, berliannya, emas, tambang emasnya dia dikasih oleh Allah. Lalu dia ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu lebih berat timbangannya daripada semua nikmat-nikmat tadi. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ukurannya bukan lagi pada materi dunia ini.
tapi ukurannya bagaimana Allah yang memberikan nilai begitu. Nanti kalau ditanya Allah kenapa kok demikian, Allah itu tidak bisa ditanya, kita yang ditanya nanti ya. Allah itu tidak bisa ditanya. Jadi la yus'alu wa hum yus'alu. Manusia tidak bisa bertanya, memprotes sama Allah. Kita nanti yang ditanya, yang diinterogasi ini kita, yang dicecar daripada pertanyaan-pertanyaan kita nanti. Wa mithluhu idza hajja wa nadhara ila ajnabiyyah fi haji. Yang semisalnya juga haji itu adalah keutamaan besar. Ini haji yang pertama kah itu, kedua, ketiga kah itu keutamaan besar rukun Islam. Tapi di saat menaikkan ibadah haji nadhara ila ajnabiyyah, dia suka memandang atau niatannya suka untuk ngurusi lawan jenis gitu ya. Oh ini yang cantik, ini yang model ini, ini yang Mesir begini, ini yang Libanon begini, ini yang Irak begini. Yang diurusi itu, misalnya duduk di depan pintu Ka'bah itu, di depan pintu masjid, duduk lihat orang wirawiri, oh ini model gini, model begini, model misalnya padahal dia lagi menaikkan ibadah haji. Ya. Maka sesungguhnya pahala ibadah hajinya tidak lebih unggul daripada dosanya dia berbuat seperti itu. Artinya memang ketika kita dikasih kesempatan ibadah sekali misalnya, dia gunakan sebaik-baiknya. Salman Al-Farisi beliau menyatakan bahwa tatkala Sayyidina Umar sudah menguasai kota Makkah, Madinah dan Islam sudah nyebar, Sayyidina Umar punya keinginan, orang-orang ingin ditarik, dikembalikan lagi ke Mekah, Madinah, ke tanah suci. Maka Salman Al-Farisi katakan bahwa innal arda la tuqaddisul insaf, bahwa bumi ini tidak bisa mensucikan manusia, walakin yuqaddisu a'malu, tapi yang bisa mensucikan dia amalnya dia. Artinya apa jaminan ketika orang sudah di sana sudah langsung beres, tidak punya dosa, habis dosa-dosa? Itu kalau dia beramal, amalnya dia ini yang mensucikan dia. Kalau sampai di sana cuma tidur-tiduran, kemudian ya makan, pilih makan yang enak-enak, kemudian harus cari fasilitas yang istimewa misalnya. Kalau cuma begitu-begitu saja, ya sama juga ya. Sama juga. Jadi bukan tempat itu yang mensucikan, walaupun tempat itu mengkeramat. Mekah itu tempat keramat, Madinah itu tempat keramat. Cuman walaupun tempat keramat, apa bisa mensucikan Abu Jahal kemudian dengan kejahatannya terus dia suci langsung masuk surga? Ya tetap saja dia di neraka kan. Tetap saja dia di neraka ya. Abu Lahab dia lahir di sana, lahir besar di sana kan. Apa bisa dia disucikan dengan tempat itu? Tidak bisa. Jadi bumi ini tidak bisa mensucikan manusia. Yang bisa mensucikan, membereskan dia, menyelamatkan dirinya, ya amalnya dia. Maka jangan berpikir, oh saya berhaji di sana berarti saya sudah habis dosanya. Dilihat-lihat dulu. Kalau di sana dia aneh-aneh, dia tidak dapat. Tapi ketika dikasih kesempatan sekali, ya mungkin jadi seumur hidup sekali ya. Karena besok Ka'bah itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti pengantin baru gitu. Jadi indah seindah-indahnya. Nanti orang akan bergelantungan. Yang pernah ke sana, pernah dia cium apalagi Ka'bah, nanti bergelantungan, ikut nanti di sana bersama Ka'bah masuk ke surga. Begitu besok belum Hajar Aswadnya, itu batu yang dari surga ya. Belum lagi nanti di Hijr Ismailnya, belum nanti di Multazamnya. Itu nanti satu paket barang-barang ke surga gitu. Belum lagi nanti di Madinahnya, di Raudhahnya, di mana tempat duduknya Nabi, sholatnya Nabi, kemudian tempat daripada ngajarnya Nabi. Di sana tempat istimewa sekali di sana. Tetapi itu tempat istimewa tatkala kita melakukan kebaikan, tatkala kita melakukan ketaatan. Tapi kalau melakukan kemaksiatan, ya
Walaupun tempat istimewa tidak serta-merta membuat orang jadi istimewa. Tidak serta-merta membuat orang jadi istimewa. Nah, tetapi ketika sudah betul, nah, itu benar-benar ngangkat derajat orang. Benar-benar ngangkat derajat orang. Makanya ujiannya berat di sana. Ujiannya berat. Kalau Allah katakan la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh benar-benar aku dudukkan dia daripada jalan yang lurus. Itu ulama menyatakan bahwa syaitan menghalangi orang untuk datang ke tempat itu dengan berbagai macam cara. Mau berangkat sudah punya masalah, macam-macam masalah. Nanti sudah berangkat ada masalah lagi. Sampai di sana ada masalah lagi. Jangan dikira oh sudah tinggal tenang kipas-kipas di sana ibadah habis itu pulang. Banyak ujiannya Banyak ujian di sana. Belum nanti capeknya, belum nanti emosinya, belum macam-macamnya itu. Banyak ujian-ujian. Jadi jangan dikira oh kalau sudah ke sana beres sudah, pulang-pulang tenang. Banyak ujian kalau orang sudah nanti menjalani itu. Ya bisa dibuktikan sendiri. Nah, ujian itulah yang menjadikan kadar nilai seseorang, apakah niatnya tetap lurus, apakah niatnya tetap baik-baik saja, apakah niatnya tetap karena Allah. Nah, itu ada orang gagal. Tidak kuat emosi, marah-marah, dia begini, bertengkar macam-macamnya. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu kan gagal namanya. Harus seperti itu gagal. Nah, baik.